Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show bersama dengan Mas Buldan. Selamat siang Mas Buldan. Selamat siang. Masih kuat ya ngobrol ya Mas Buldan ya? Insya Allah masih kuat. Oke, Mas Buldan, kita sudah ngobrol di segmen satu, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang pada segmen kelima. Nah, pada segmen kelima ini kita ingin membahas tentang satu pengertian yang katakanlah orang banyak tahu, yaitu tentang konsep rekonsiliasi. Di mana konsep ini sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang ada di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Misalnya tentang konflik di Aceh, konflik Maluku, konflik komunisme yang terjadi pada tahun 1965, mungkin juga konflik antara Israel dan Palestina dan konflik pada umumnya. Nah, saya ingin tahu Mas Buldan, sebagai sebuah teori yang ditawarkan sebagai solusi dan itu diadopsi oleh berbagai kalangan, dan juga sebagai sebuah teori psikologi, kira-kira gambaran umum tentang rekonsiliasi atau konsep rekonsiliasi ini seperti apa? Oke, jadi kalau untuk rekonsiliasi sendiri, ini salah satu definisi ya dari rekonsiliasi itu adalah perubahan persepsi. Nah, perubahan persepsi terhadap apa? Terhadap lawan atau terhadap pihak yang berkonflik. Jadi misalnya dalam konflik Israel dan Palestina kan ada konflik Arab, pihak Arab dan ada pihak Yahudi Israel. Hmm. Nah, ketika mereka dalam konflik, kan persepsi yang muncul adalah negatif ya. Jadi masing-masing pihak mereka memandang lawan sebagai kelompok yang agresif, yang membenci, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan ada yang sampai suka membunuh anak kecil, membunuh wanita, atau orang-orang lemah. Nah, itu adalah kayak prasangka negatif yang muncul dari konflik tersebut. Ketika konflik sudah berakhir atau misalnya kekerasan sudah tidak ada lagi antara dua pihak, ada kemungkinan sikap-sikap ini masih bertahan pada mereka, sikap negatif terhadap kelompok lawannya. Nah, rekonsiliasi itu salah satu kondisinya itu adalah kekerasannya sudah berhenti. Jadi mereka sudah tidak lagi terlibat dalam kekerasan dan mereka sudah mulai pada tahapan mungkin membangun relasi kembali gitu ya. Tapi kan tidak otomatis ya, mereka Hmm. bisa saling bekerja sama. Nah, rekonsiliasi yang pertama adalah mengubah persepsi terhadap lawan dari persepsi yang tidak baik atau yang sangat negatif menjadi lebih bisa diterima. Atau dalam salah satu definisi adalah kita bisa memandang kemanusiaan atau esensi manusia dari pihak lawan. Kalau Hmm. sebelumnya kan menganggap bahwa mungkin orang Yahudi menganggap orang Arab itu sebagai mungkin orang barbar atau mungkin orang setan atau apalah, dan juga sebaliknya. Nah, dalam rekonsiliasi kita sudah bisa menerima bahwa pihak lawan adalah manusia juga yang memiliki hak dan juga memiliki perasaan sama seperti kita. Nah, itu konsep yang sangat dasar tentang rekonsiliasi. Nah, Hmm. kemudian untuk teorinya ya. Jadi untuk teorinya ada beberapa memang. Kalau misalnya yang di psikologi yang sudah saya pelajari adalah teori tentang needs based model dari Schnabel dan Adler. Dan ini psikologi ya. Jadi kalau Hmm. psikologi kan kita melihat ke individunya ya. Jadi bagaimana terjadi perubahan persepsi setiap individu. Kalau dari pandangan Schnabel dan Nadler atau the needs based model, needs based itu kan berarti ada kebutuhan psikologis yang perlu dipenuhi sebelum ada keinginan untuk rekonsiliasi. Mereka menyatakan bahwa ada perbedaan kebutuhan psikologis antara pelaku dan korban. Nah, di sini misalnya korbannya adalah Palestina dan pelakunya adalah Israel Yahudi. Nah, ini penelitiannya orang Yahudi ya, dan mereka melakukan penelitian ini di Israel. Dan sebenarnya penelitian ini termasuk kayak penelitian yang mungkin tidak sesuai dengan narasi Israel ya, yang Hmm. bahwa orang Arab itu adalah agresornya. Jadi ini apa ya, saya kira ini penting kita mengetahui bahwa orang-orang Israel, peneliti Israel, mereka juga berusaha untuk mengangkat isu-isu yang sensitif dan juga itu mengcounter
narasi Israel, pemerintah Israel saat itu. Nah, kemudian korban dan pelaku mereka ada kebutuhan yang berbeda. Kalau misalnya korban, kebutuhan psikologisnya apa? Adalah untuk mendapatkan kebebasan. Jadi kalau dalam bahasa itunya adalah power. Ketika mereka dihancurkan lahan-lahannya atau diambil tanah-tanahnya, itu sebenarnya yang secara psikologis itu dampaknya apa? Kehendak ya. Jadi kebebasan untuk berkehendak dan memiliki kehidupan yang layak gitu. Itu hak mereka. Sehingga ketika semakin ditindas, power korban itu semakin kecil. Dan ini saya kira sesuai dengan yang terjadi di Gaza. Mereka ruang untuk bergerak sangat terbatas, dan ketika mereka sudah membangun masyarakat kemudian dibom lagi, itu kan kayak menunjukkan mereka tidak bisa apa-apa. Jadi power mereka menjadi sangat minim. Kalau menurut needs based of model, agar tercipta rekonsiliasi, agar orang Arab mereka mau di Palestina ya, Arab di Palestina itu mau melakukan rekonsiliasi, mereka juga perlu diberikan power atau perlu diberikan kayak hak untuk menentukan nasib sendiri yang tidak terlalu dimonitor atau dikontrol oleh Israel. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian dari pihak pelaku, mereka juga ada kebutuhan psikologis. Kalau dari perspektif teori ini, pelaku mereka sudah terlibat dalam kekerasan. Mereka dianggap sebagai agresor. Dan mereka sudah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Kira-kira kebutuhan psikologis apa yang diperlukan oleh pelaku? Yaitu moral image atau penerimaan. Jadi meskipun mereka melakukan penyerangan terhadap warga sipil atau melakukan kesalahan dalam aksi mereka, mereka perlu merasa diterima oleh masyarakat umum, oleh masyarakat global, sehingga terjaga image moral mereka. Jadi ketika pelaku terlibat dalam kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, kan moral image ya, citra moralitas mereka itu turun. Itu sebenarnya yang ingin mereka pertahankan. Jadi selama mereka diterima, itu keinginan mereka juga untuk rekonsiliasi itu meningkat. Nah, itu sekira beberapa poin-poin dasar dari needs-based model. Pertama, ada dua pihak yang terlibat, dan kemudian dua pihak ini mereka memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda sebagai dampak dari konflik. Dan untuk meningkatkan rekonsiliasi antara keduanya, kita perlu memenuhi kebutuhan psikologis tersebut. Sekali lagi, ini psikologis ya, jadi orangnya gitu loh. Kalau mungkin pendekatan hukum atau yang lain kan beda ya, perlu ada kayak hukum yang mungkin mengatur tentang perdamaian atau hubungan antara pihak yang bertikai, perlu ada kesepakatan. Kalau ini dari psikologisnya. Artinya sebuah konflik, katakanlah konflik Palestina Israel itu kan konflik penguasaan lahan politik gitu kan, berdimensi politik lah yang terlibat atau aktornya kan banyak sekali. Jadi pada saat pendirian yang didukung oleh negara-negara besar, sementara pihak Palestina itu negara-negara yang relatif kecil, dan sampai sekarang tuh kan masih terjadi ya Mas ya. Nah, cuman kan ini satu kontribusi bagi para ilmuwan psikolog mencoba ingin menyelesaikan dari sisi kebutuhan psikologi. Artinya ketika rekonsiliasi ini diterapkan untuk menyelesaikan kasus Palestina yang berdimensi politik, artinya ya memang ada batasannya. Batasannya adalah bahwa menganggap kedua belah pihak itu dalam level yang sama, walaupun mungkin pihak yang pertama lebih agresif atau salah katakanlah gitu, tetapi setelah semua melakukan kekerasan dan ada yang ditindas, itu katakanlah itu di keep dulu, kemudian diadakan rekonsiliasi untuk menimbulkan semacam adanya potensi untuk mengurangi moralitas itu terjaga ya, artinya dijaga moralitas mereka. Nah, persoalan ini sejauh mana itu berhasil Mas, karena ini memang masalah politik tapi juga ingin diselesaikan dengan cara-cara psikologi. Kira-kira ini batasan-batasan, mungkin ada batasan-batasan apa bisa berkontribusi begitu. Gimana Mas Bludan melihatnya? Ya, kalau untuk yang pendekatan psikologi, kalau untuk kasus Palestina, saya kira kan belum sampai ke mengakhiri kekerasan. Jadi ini mungkin kalau untuk konflik Palestina dan Israel itu mungkin fokusnya harus penghentian kekerasan ya, dan mungkin ini mungkin memang membutuhkan ya ahli
hukum ya, atau mungkin ahli dalam ilmu sosial ya, politik ya, bagaimana kelompok-kelompok yang berkonflik ini perlu menyepakati agar masing-masing pihak ini tidak terlibat kekerasan. Kalau misalnya kekerasannya sudah berhenti, baru mengarah ke rekonsiliasi. Tapi atau bahasa politiknya itu rekonsiliasi, yaitu diplomasi itu sendiri. Ketika ada konflik, ada perang, kemudian ada negosiasi, artinya ada diplomasi. Nah, diplomasi dua belah pihak itu kan entah langsung atau tidak itu kan juga sebuah semacam manifestasi dari rekonsiliasi kan di bidang politik itu maksudnya. Ya, kalau misalnya dari Herbert Kalman ya, dia juga psikolog sosial ya dari Harvard, dia menyatakan bahwa itu baru resolusi konflik. Nah, jadi konfliknya diakhiri. Konfliknya tapi dia menyatakan bahwa itu baru satu tahap. Jadi ada conflict settlement, conflict resolution, baru ada reconciliation. Nah, jadi kalau misalnya konfliknya belum berakhir, yaitu ditandai dengan adanya perjanjian, kita belum bisa mengarah ke rekonsiliasi. Jadi mungkin sekarang ini mungkin masih tahap kalau nggak conflict settlement, ya conflict resolution, mengakhiri kekerasan dari dua belah pihak. Nah, itu kan yang bermain di situ kan ya tokoh politik ya. Dan mungkin itu yang susah diprediksi. Jadi misalnya kalau untuk konflik sekarang, sebelumnya kan Benjamin Netanyahu ya, memang dia kan kebijakannya memang keras ya terhadap Palestina. Itu berbeda dengan salah satu tokoh dulu tuh Yitzhak Rabin. Dia juga Perdana Menteri dan dia menjadi salah satu yang bersalaman dengan Yasir Arafat. Nah, dia sebenarnya mempromosikan kayak bagaimana dua kelompok itu bisa berdampingan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya dia dibunuh, di-assassinate sama warga Israel yang tidak setuju dengan dengan adanya kerjasama dengan Palestina dan Israel. Nah, saya kira sampai sekarang belum ada tokoh politik yang seperti itu, Yitzhak Rabin, yang sekarang pun politisi yang di Israel, kalau tidak salah kan campuran ya antara yang ekstrim kanan dengan yang mungkin yang pro Arab ya. Ya kurang tahu juga kebijakannya seperti apa. Jadi agak susah diprediksi untuk masa resolusi konfliknya gitu ya. Ya, artinya as long as ada konflik, teori rekonsiliasi ini masih relevan untuk digunakan ya Mas Wildan ya. Iya, tapi mungkin ini ya Mas. Jadi meskipun konteksnya tuh masih terjadi konflik, kalau dari psikologi mungkin yang bisa dilakukan itu adalah mempertemukan warga Arab dengan warga Israel Yahudi untuk bertukar pandangan. Jadi itu memang ada teori konteks gitu ya. Dengan kita bisa berinteraksi dengan warga yang berbeda. Jadi misalnya warga Arab Palestina bertemu dengan warga Israel Yahudi, mereka bisa bertukar pikiran. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan ketika mereka bertemu bisa outcome-nya hasilnya bisa beda-beda. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika mereka bertemu dan bertukar pandangan, mereka saling berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, itu berarti dalam situ interaksinya kurang berhasil. Tapi ada satu penelitian lagi yang menunjukkan bahwa selama yang dibahas itu tidak sensitif, itu bisa terjadi saling memahami dan saling bertukar pandangan. Nah, dalam metode ini yang melakukan itu dia tokoh tersebut tidak menceritakan pengalaman sendiri, tapi mereka menceritakan cerita dari ayah atau kakek mereka itu. Jadi ini mereka dalam konteks sekolah gitu ya, atau program pendidikan gitu, ada orang Yahudi, ada orang Arab, dan ada tugas wawancara ayah atau orang tua mereka terhadap apa yang dialami selama 1948. Nah, 1948 itu salah satu peristiwa di mana Israel mereka melakukan penguasaan tanah-tanah Palestina. Jadi bagi Israel itu termasuk sebuah kemenangan, tapi bagi orang Palestina itu dianggap sebagai al-Nakba atau kayak katastrofi, sebuah bencana gitu ya. Nah, mereka diminta untuk mewawancarai ayah atau orang tua mereka terhadap kejadian seperti itu. Nah, dengan mereka kembali, mereka menceritakan, itu bisa meningkatkan pemahaman atau understanding terhadap pihak yang lawan. Jadi di situ di penelitian yang menunjukkan bahwa peserta orang Arab dari Palestina, mereka merasakan saya baru tahu perspektif dari orang Israel. Dan dari perspektif Israel juga, saya baru kali ini mendengar perspektif apa yang dialami orang Israel selama orang Arab Palestina, apa yang dialami selama 1948, bahwa itu sangat menyakitkan.
Dan baru kali ini setelah mendengar cerita dari orang Palestina, saya merasa bahwa kita memiliki kesamaan sebagai manusia gitu. Nah, itu jadi yang diceritakan itu tidak langsung berkaitan dengan mereka, tapi menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi saya kira psikologi mungkin bisa berperan di situ ya. Jadi bagaimana tidak hanya kontak saja, kalau misalnya mereka diskusi aja, ya nanti bisa jadi cuman berdebat siapa pelakunya, siapa korbannya. Nah, ini isu sensitif. Jadi ketika mereka dikumpulkan, siapa pelakunya? Ya pelakunya orang Israel, pelakunya orang Palestina, atau korbannya malah Palestina. Ini isu yang sensitif yang mungkin itu bisa memanaskan ya perdebatan dan tidak berakhir pada saling memahami, malah jadinya saling membela diri. Tapi dengan kita bertukar pikiran secara tidak langsung ya, apa yang dialami oleh orang tua. Nah, ini peneliti menunjukkan bahwa di situ ada hasil yang lebih positif. Artinya Begitu sih, Mas. iya, misalnya gini, artinya kan itu problem politik, problem penguasaan lahan, dan itu bangsa Indonesia juga menyatakan dalam pembukaan undang-undang kan sebagai sebuah hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Artinya secara konstitusional pun menganggap bahwa itu sebuah okupasi, artinya dimensi politik. Nah, cuman ini ada dampak psikologi yang bisa mengurangi ketika konflik kekerasan itu sudah dihentikan. Artinya sepertinya second layer gitu ya, Mas Buldan ya. Bukan berarti psikologi rekonsiliasi ini menyelesaikan masalah politik secara langsung head to head, tetapi ini setelah politik diselesaikan, settle, baru kemudian psikologi bisa memberikan kontribusi gitu ya, Mas Buldan ya. Ya, ya. Artinya Bahkan, ada keterbatasan lah gitu. Ada betul. keterbatasan. Nah, kemudian Bahkan mungkin gini, Mas. Jadi kadang-kadang rekonsiliasi itu mulai dari akar rumput dulu. Jadi sebelum bisa ke tahap nasional, itu kadang-kadang ya masyarakat lah. Dan saya kira ini yang bagus di Indonesia itu ya tentang 65 itu. Jadi yang bergerak itu kan LSM advokasi ya, ada LSAM. Tapi juga ada kelompok misalnya NU ya, ada syarikat ya. Jadi syarikat ini salah satu organisasi NU yang mereka juga ini merangkul para korban-korban yang PKI, dan mereka kayak ada program silaturahmi dan membantu mereka juga secara ekonomi. Mereka yang karena label PKI itu kan sangat merugikan mereka ya untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, ini ada kelompok syarikat ini, mereka memberikan bantuan ekonomi. Ini juga grassroots ya. Jadi meskipun dari tingkat nasionalnya itu belum ada aturan jelas gitu ya tentang apa yang perlu dilakukan untuk rekonsiliasi, tapi di level akar rumput mereka juga ada inisiatif sendiri. Jadi itu mungkin itu juga psikologis gitu ya. Jadi ada perubahan persepsi terhadap lawan atau terhadap kelompok yang tadinya itu dianggap setan atau negatif ya. Itu terjadi perubahan meskipun tidak di tingkat nasional. Artinya kalau dibandingkan dengan konflik Palestina Israel dibandingkan dengan konflik PKI di Indonesia itu kan sudah selesai ya. Kalau di Indonesia sudah selesai dan sekarang masih terasa gitu ya trauma itu dan berefek secara psikologis. Nah, cuman kan secara konstitusional udah dilarang ya Mas ya. Sudah dilarang tapi masih gitu persoalan di masyarakat tuh masih. Nah, yang dimungkinkan adalah inisiatif dari akar rumput tadi ya, akar rumput dari masyarakat itu sendiri. Baik Mas Buldan, terima kasih atas waktunya, kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih undangannya.